Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Marwahayati, NIM 200-688, Prodi PGSD. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran, skala, dan debit. Nah sebelum itu kita membuat dulu medianya. Di sini ada alat dan bahan. Alat-alatnya itu ada gunting, spidol, terus kardus ya, bahannya kardus, ada karton putih terserah mau warna apa, terus ada kertas kado untuk menyelimuti kardusnya ya, dan juga selotip ya teman-teman. Nah oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah pertama-tama kalian siapkan kardusnya yang tadi ya, kardus bekas apa aja. Nah sesuaikan ukurannya ya, sesuai kebutuhan. Terus setelah itu kardusnya kita kasih kertas kado, terus kita tutupin ya sampai rapi tuh, sampai kayak digambar kayak gitu, sampai tertutup semuanya sama kertas kado. Lalu gunting kertas kartonnya seperti pada gambar ya, seperti itu. Nah lalu kertas yang tadi sudah dibentuk kita lipat lagi, nah seperti pada gambar. Lalu kita gunting sesuai arahan di video. Lalu ketika dibuka itu nanti akan menghasilkan segitiga, terus dibuka lagi itu nanti segitiganya ada dua, kita potong pada garisnya. Nah setelah terbentuk segitiganya seperti itu, kita berikan garis pada masing-masing segitiganya ya, seperti pada gambar seperti itu. Lalu segitiga yang pertama kita kasih JP, S, JS. Lalu segitiga yang kedua kita kasih V, D, dan W. Nah setelah itu kita gunting lagi ya kertas kartonnya berbentuk seperti itu. Terus kita gambar konversi satuan di situ, KM, HM, dan seterusnya. Terus kita kasih tanda. Nah ini tuh untuk membantu kita kalau misalkan pengen rubah ke kilometer, ke meter gitu. Nah di sini ada. Terus juga kita kasih judul di situ, media pembelajaran, skala, dan debit. Nah seperti itu, dan alatnya sudah jadi. Nah nanti saat praktek itu yang di sisi kosongnya kita kasih kertas. Nah di sisi satunya lagi juga kita kasih kertas untuk membahas soal nantinya, contoh-contoh soal gitu. Oke, selesai. Nah sekarang kita lanjut ke cara pengaplikasian dan juga contoh-contoh soalnya. Nah ini dia media pembelajaran yang sudah saya buat. Nah pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu skala. Skala itu apa? Nah skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya. Nah lalu bagaimana sih cara menentukan skala pada kenyataan sebetulnya gitu? Nah di sini kita akan membahas rumus-rumusnya dan juga cara-cara untuk menemukan jarak yang kita inginkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman ada dua segitiga. Nah, segitiga pertama ada JP, S, dan JS. Segitiga kedua ada V, D, dan W. Nah, di sini juga ada konversi satuannya ya, karena kita akan membutuhkannya nanti saat menghitung jarak itu. Nah, di sini nanti kita akan tulis contoh soal juga di sini juga. Nah, pertama-tama kan tadi kita sudah membahas ya, skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya. Nah, untuk itu di sini kita langsung aja bahas ke segitiga pertama. Nah, segitiga pertama ini adalah segitiga yang akan kita gunakan sebagai metode atau alat ya untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan skala. Nah, pada segitiga ini dapat kita lihat yang atas itu JP. Nah, JP itu singkatan dari jarak pada peta.
Nah, biasanya itu dia dalam sentimeter. Nah, ini jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya JS itu ya, jarak sebenarnya bisa dalam kilometer, meter gitu. Terus S-nya itu adalah skala. Skala itu seperti 1 dibanding 50.000 misalkan gitu. Di dalam peta misalkan tertulis 1 dibanding berapa ribu gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan di dalam soal skala itu kita misalkan harus mencari jarak pada peta. Misalkan diketahui jarak sebenarnya dan juga diketahui skalanya. Nah, yang ditanyakan misalnya itu adalah jarak pada peta JP. Nah, lalu seperti apa nih menggunakan segitiganya? Nah, dalam menggunakan segitiga ini, kita kalau misalkan ingin mencari jarak pada peta, kita tutup nih yang sebelah sininya, yang jarak pada petanya kita tutup. Nah, lalu yang terlihat di sini adalah S dan JS, skala dan jarak sebenarnya. Nah, sebelumnya ini itu ya, yang garis ini menandakan pembagian, sedangkan yang ini itu menandakan perkalian. Maka dari itu, saat kita menutup JP dan yang terlihatnya itu adalah S dan JS, lalu di sini garisnya itu menandakan perkalian, maka untuk mencari JP itu skala dikalikan dengan JS ya, atau jarak sebenarnya. Begitu pula kalau kita ingin mencari skala. Nah, skala yang terlihat adalah JP dan JS. Dan di sini adalah terdapat garis yang menyatakan pembagian. Maka untuk mencari skala, kita jarak pada petanya dibagi dengan jarak sebenarnya. Dan begitu pula untuk mencari JS, kita tutup JS-nya dan yang terlihat adalah JP dan juga S. Nah, di sini ada garis yang menandakan pembagian. Maka untuk mencari jarak sebenarnya itu kita harus membagi jarak pada peta dengan skala. Nah, seperti itu cara menggunakan segitiganya. Nah, oke. Langsung aja kita ke contoh soal. Nah, misalkan ya teman-teman, misalkan ada, nah ini kita pakai spidol. Nah, misalkan soalnya itu jarak kota A ke kota B pada peta adalah 1,15 cm dengan skalanya itu 1 dibanding 15.000. Pertanyaannya, berapa jarak sebenarnya kota A ke kota B? Yang ditanyakannya berarti adalah jarak sebenarnya. Nah, untuk menemukan jarak sebenarnya, kita lihat segitiga dulu. Tutup JS dan yang terlihat adalah JP dibagi S, berarti jarak pada peta dibagi skala. Itu adalah rumusnya. Oke, ternyata kita mendingan pakai pulpen aja ya, biar lebih enak gitu. Oke, tadi teh JS itu JP per S, atau gini juga boleh, JP dibagi S. Tadi itu jarak pada petanya adalah 1,15 cm dibagi dengan skalanya itu 1 berbanding 15.000. Kita turunkan 1,15 cm nya, terus kita rubah ke perkalian. Oke. Nah, turunkan lagi. 15.000 dibagi 1 itu tetap aja ya. Sekarang tinggal kita kaliin. Hasilnya adalah 17.250 cm. Nah,
karena jarak sebenarnya itu ya satuannya bukan sentimeter gitu ya, kita rubah ke kilometer. Kita lihat dulu pada konversi satuannya. Tadi itu kan cm, centimeter, kita akan merubah ke kilometer. Sekarang kita berarti dari sini ke sini naik ya. Kita hitung naiknya berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. 5, satu tangganya itu 10. Nah, ke atas itu dibagi. Berarti 17.250 cm itu dibagi, tadi karena 5 tangga ya, berarti nolnya 5 bagi 100.000 sama dengan 0,1725 km. Nah, ini hasilnya. Jadi jarak sebenarnya, jika jarak peta 1,15 cm dan skalanya 1 dibanding 15.000 adalah 0,1725 km. Ke contoh soal yang kedua, sini soalnya adalah jarak kota A ke kota B sebenarnya adalah 1 km. Berapa jarak kota A ke kota B pada peta dengan skala 1:50.000? Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah jarak pada peta. Nah, kita ke segitiga, kita tutup jarak pada peta. Nah, di sini yang terlihat adalah skala dan jarak sebenarnya. Berarti rumusnya adalah, karena ini tanda perkalian, berarti rumusnya adalah skala dikali dengan jarak sebenarnya. JP sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Tadi skalanya adalah 1:50.000 dikali jarak sebenarnya 1 km. Kita tulis lagi ke bawah. Terus karena jarak sebenarnya jarak pada peta itu satuannya adalah cm, maka 1 km ini kita rubah dulu ke cm. Kita ke konversi satuan lagi. Dari tadi tuh dari kilometer ke cm turun, berarti dikali. Satu tangganya 10. 1, 2, 3, 4, 5. Turunnya 5 tangga, berarti 100.000. 1 kilometer dikali 100.000 berarti 100.000 ya, 100.000. Terus 1 dikali 100.000 per 50.000. 100 dibagi 50 berarti 2. Dan di sini satuannya adalah cm. Nah, berarti jarak pada peta jika skalanya 1:50.000 dan jarak sebenarnya adalah 1 km adalah 2 cm. Nah, itulah cara menggunakan media pembelajaran skala dan juga contoh soalnya. Nah, sekarang kita beralih ke debit. Nah, debit itu sendiri adalah ukuran banyaknya volume air yang dapat lewat dalam suatu penampang tertentu atau yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satuan waktunya, gitu. Nah, untuk debit ini juga kita menggunakan media yang tadi ya, yang segitiga, yang satunya lagi. Oke. Nih. Segitiganya. Nah, kalau ini untuk menghafalnya itu Fitri Dewi gitu. Jadi Fitri Dewi. Jadi akan mudah menghafalnya. Nah, segitiga ini juga sama ya. Kalau kita ingin, nah V itu volume, W-nya waktu, dan D-nya debit. Misalkan kita ingin mencari volume, kita tutup volumenya. Nah, ini tuh tanda pembagian dan ini tanda perkaliannya.
Misalkan kita tutup V-nya dan yang muncul adalah D, W, dan tanda perkalian. Berarti untuk mencari volume itu debit dikali dengan waktu. Nah, sama ya seperti segitiga yang digunakan untuk mencari skala ya, seperti yang tadi. Begitu juga kita ingin mencari debit, kita tutup D-nya, yang muncul adalah V dan W, berarti volume dibagi waktu. Terus kalau kita ingin mencari waktu kita tutup, berarti volume dibagi dengan debit. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Misalkan soalnya itu jika penampungan air 450 liter bocor dalam setengah jam airnya habis, berapa banyaknya itu dalam liter ya, air keluar setiap menitnya. Jadi berapa liter air yang keluar setiap menitnya gitu. Nah, berarti yang ditanyakannya itu adalah debitnya. Ya, jadi yang ditanyakannya itu adalah debit. Kita tutup debit. Nah, di sini yang terlihat adalah V dibagi W, berarti volume dibagi waktu. Volume, oke, kita terus dulu. D sama dengan per W. Volumenya itu tadi 450 liter dibagi waktunya tadi setengah jam ya. Nah, setengah jam berarti kita kemenitkan, berarti 30 menit. 450 dibagi 30 itu 15, berarti 15 liter per menit. Jadi debitnya adalah 15 liter per menit. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan ada volume bak mandi itu 0,50 meter persegi. Nah, karena 1 meter persegi itu sama dengan 1000 liter, maka volume bak mandi adalah 0, misalkan tadi tuh apa katanya, volume bak mandi 0,50 meter persegi. Terus 1 meter persegi itu sama dengan 1000 liter. Berarti volumenya 0,50 meter persegi dikali 1000. Berarti volumenya 500 liter. Terus kita lanjut baca soalnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut jika debit air 10 liter per menit. Jadi debit 10 liter per menit. Berarti di sini jelas ya, ini volume dan ini sudah jelas debit, berarti yang kita cari adalah waktu. Nah, tadi berapa lama katanya, kita ke segitiga. Berarti tutup waktu, berarti di sini volume dibagi debit. V per D. Tadi itu volumenya 500 liter dibagi debitnya 10. 500 dibagi 10 coret, hasilnya adalah 50 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut adalah 50 menit. Itulah teman-teman cara membuat media pembelajaran. Lalu kita tadi sudah membahas cara penggunaan medianya, terus juga ada soal contoh soalnya. Nah, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.
saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.